penting banget untuk memilih menaruh uang kita untuk diinvestasikan. Karena kalau misalkan dia tidak terpercaya dan tidak kompeten di bidangnya, itu kayak just a form of throwing your money away. Nama gue Reviansyah, usia gue 29 tahun, sekarang punya 2 bisnis. Yang satu bergerak di F&B, namanya Jejepangan JKT. Yang satu di bidang gym, namanya Better Shape gitu. Untuk Jejepangannya sendiri udah berjalan dari 2021. Bulan April, Better Shape itu baru sekitar 4 bulan gitu. Jadi mau yang sehat bisa langsung Better Shape. Kalau mau yang makan banyak, puas gitu, bisa ke Jejepangan JKT gitu. Gue tuh lumayan workaholic dari mulai kuliah. Jadi mulai kuliah pun udah mulai kerja dari semester 2. Dari semester 2 tuh udah mulai mandiri, nggak minta uang dari orang tua, udah hidup sendiri lah gitu. Terus sampai kerja, terus lulus, saya kerja di kantoran, terus di hijack ke tempat yang sebelumnya, gitu-gitu, pindah-pindah, swasta. Terus sampai akhirnya decide di 2021, padahal waktu momennya lagi ngambil S2, baru banget selesai di bulan yang sama. Dan saat itu saya decide untuk cabut, resign dari kantor, karena emang endgame saya tuh pengen buka lapangan pekerjaan. Emang kalau nggak dimulai sekarang, kapan lagi? Jadi waktu itu mulai take a leap of faith, jadi resign di bulan Januari, terus buka bisnis, riset segala macem, itu buka bisnisnya bulan April. Nah jadi 4 bulan tuh nggak dapet income gitu, tapi udah ada perhitungannya, capex-nya berapa untuk bikin bisnisnya berapa, terus untuk living cost berapa, walaupun di pepet seminim mungkin. Terus abis itu akhirnya buka di bulan April. Awal-awal turun sendiri, masih pasang tenda sendiri. Terus habis itu bukanya pas bulan puasa. Nah, itu lucunya buka puasa tuh nggak sempat makan karena masih ngasirin. Minum es teh manis, baru sempat makan tuh jam 2 pagi. Setelah bongkar tenda, terus habis itu makannya sekalian sahur. Di bulan pertama, lo harus tahu mas, gue turun 7 kilo. Tidur tuh bener sehari kayak cuma 3 jam, 4 jam. Dan itu di bulan puasa, gue full puasa. Kayak masih bikin bumbu sendiri, terus gue belanja ke pasar sendiri, terus kayak bener itu day to day basisnya kayak gitu. Terus sampai akhirnya di bulan kedua, alhamdulillah dikontak sama M. Gadalenov, itu food blogger di Indonesia mungkin nomor 1 lah ya. Nah dia ngehubungin kita, izin buat syuting di tempat gue. Oh dengan senang hati dong, karena ya pasti naik aja. Habis itu dia syuting, 2 minggu kemudian pandemi yang rem dadakan. Terus gue ngerasain tuh pandemi, nggak boleh makan kan, nggak boleh dine-in. Nggak lama seminggu kemudian videonya Mahda naik, gue viral banget. Bener kayak dari gini terus langsung meroket gitu. Bener nggak yang naik pelan-pelan langsung meroket. Jadi sampai Gojek tuh kayak ada 40 orang ngantri di depan warung gue. Sampai 2 jam, sampai yang kayak dari tempat gue kan di Gandaria, ngantar ke Puri tuh dikasih tipsnya 100.000 gitu, sampai dia nggak kapok untuk ngantri tempat gue lagi besokannya. Dan itu cerita nyampe ke gue dari orang langsung gitu, sampai viral. Akhirnya itu kan yang big fish-nya udah ngonten di tempat gue, akhirnya small fish-nya ngikutin, jadi bikin konten, akhirnya organik sampai sekarang. Hampir di semua platform udah masuk, sih TV juga masuk banyak gitu. Saat ini gue juga sebagai dosen terbang di salah satu universitas swasta di Jakarta. Itu alasannya karena gue itu memang suka berbagi. Karena dengan gue menjadi dosen, gue bisa membagikan ilmu gue. Dan gue memaksa diri gue untuk terus belajar. Kalau lu membagi ilmu lu, itu tuh lu akan cenderung susah lupa. Ya kan, kalau misalkan lo udah paten tapi nggak dipakai, itu akan lupa, puff, hilang gitu aja. Dan semakin gue ngajar, nggak tahu kan kalimat atau perbuatan yang gue lakukan terhadap siswa gue itu berimpact ke mereka. Kita nggak tahu nanti kemudian hari kita bisa berkolaborasi dengan mereka, kerjasama dan membuat suatu hal kan ke depannya kayak gitu.
Dengan posisi gue yang sekarang, gue merasa udah punya cukup waktu untuk diri gue sendiri. Karena terbukti dari gue bisa melakukan banyak hal, terutama hobi gue, kayak misalnya gue olahraga, gue softball, gue calisthenics, gue golf juga. Banyak banget hal yang bisa gue lakuin karena gue mendelegasikan pekerjaan gue ke pegawai gue. Jadi yang seharusnya gue lakukan itu udah ke split tuh bagiannya, porsinya masing-masing ke orang-orang lain. Jadi gue bisa melakukan hal yang ingin gue lakukan dan juga networking tentunya. Investasi menurut gue itu kayak naruh benih di tanah dan mengharapkan benih itu untuk bertumbuh besar nantinya. Jadi nggak cuma lo naruh gitu aja, tapi lo believe bahwa benih itu akan jadi besar dan berbuah, dan buahnya tuh lo bisa petik, nikmatin hasilnya, kayak gitu. Investasi menurut gue yang gue inginin ya, hasilnya itu ya uang, dan uang itu akan gue puterin lagi di investasi itu. Jadi untuk gue nikmatin nggak dari hasil itu sih, dari bisnis yang lain yang gue puterin. Tapi kalau investasi akan gue puter terus di situ, supaya buahnya makin banyak. Nggak yang buahnya baru 1-2 terus gue petik, tapi gue membiarkan buah itu semakin banyak sampai rindang, sampai ntar ada pohon-pohon yang lainnya baru gue nikmatin hasilnya. Hasil yang pengen gue nikmatin dari banyaknya pohon dan buah yang rindang itu tentunya membiayai apa yang gue inginin ya. Misalkan nggak jauh-jauh, pasti orang tuh pengen rumah mewah, pengen kendaraan mewah, itu sih yang pengen gue beli. Cuma untuk sekarang belum, gue nunggu yang udah besar dulu gitu. Di saat lo tidak memikirkan untuk spending ke luxury goods, nah itu saatnya gue menikmatin hasil investasi gue sih. Jenis investasi yang gue lakukan saat ini adalah di reksadana, di sebuah platform yang udah tahu, dan gue udah menyerahkan investasi gue ke dia. Terus satu lagi, kebetulan adik gue itu pialang saham, dia udah certified dan gue mempercayakan dia karena memang dia profesional di bidangnya. Akhirnya ya gue mempercayakan uang gue untuk dikelola sama adik gue gitu. Penting banget untuk memilih orang yang tepat untuk atau organisasi untuk kita menaruh uang kita untuk diinvestasikan. Karena kalau misalkan dia tidak terpercaya dan tidak kompeten di bidangnya, itu kayak just a form of throwing your money away. Jadi suatu hal yang terlalu too good to be true kayaknya nggak gitu deh gitu. Uang itu bisa banget mempermudah kita dalam mencapai tujuan. Karena dengan lo punya uang banyak, lo bisa membayar orang untuk mendelegasikan pekerjaan lo, sehingga lo bisa mengerjakan suatu hal yang lebih penting. Sehebat-hebatnya kita nggak mungkin kerja sendirian. Kita bisa membayar orang, pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga kita bisa banyak tuh hal-hal penting yang bisa kita kerjain, yang bisa kita lakuin lagi, sehingga kita melebarkan valuasi kita sendiri gitu. Cara mengelola uang menurut gue plot-plotin sesuai dengan kebutuhan, gimana goals-nya itu apa, dan hanya investasiin atau hanya pakai uang itu ke hal-hal yang dibutuhin untuk mencapai goals aja. Jadi kalau distraction yang lain ngerasa nggak perlu, ya udah nggak usah gitu. Jadi kayak lu bayar orang untuk ngerjain pekerjaan lo. Jadi di 24 jam yang kita punya, kita bisa ngelakuin banyak hal. Di saat gue punya banyak uang, gue bisa banyak melakukan hal. Salah satunya adalah kemarin di Cianjur pada saat gempa, H+4 dan H+2 minggu setelah kejadian, gue sama teman-teman gue langsung visit ke sana dan melihat di sana tuh kondisinya seperti apa. Lo bayangin tanah yang tingginya kayak 30 meter, tiba-tiba dalam hitungan detik, belasan detik itu gone. Jadi berapa tuh rumah di sana longsor, gone tuh dalam hitungan detik. Jadi lo punya harta sebanyak apapun, lo punya sanak saudara, itu hitungan detik flip, gone. Jadi kita langsung ke sana, nanya ke orang sana tuh mereka butuhnya apa. Kayak misalnya makanan, segala macamnya. Ternyata
nggak cuma makanan, mereka tuh butuh air bersih. Mereka tuh padahal di sana tuh ada pam yang bakal ngebantuin, cuma nggak ada penampungannya. Mereka tuh ditampungnya di botol-botol air minum doang. Itu nggak cukup. Jadi kita beli tempat toren karena itu buat nampung air, sehingga mereka bisa ngolah air itu pakai mandi, pakai konsumsi mereka. Banyak hal lain sih, kayak bangun MCK segala macam gitu. Dan di saat gue punya uang, gue bisa melakukan hal itu semua. Ada satu sosok, beliau ini sekarang umurnya udah pensiun. Dia bokapnya teman gue. Waktu itu abis acara buka puasa, ya biasalah orang tua ngasih wejangan ke anak kuliahan. Terus dia ngasih tahu salah satunya kayak gini, jangan pernah kasihan sama diri lu sendiri. Maksudnya om? Waktu itu nggak ngerti karena masih bocah kan. Terus iya, kalau misalkan kamu kasihan sama diri sendiri, nggak ada yang kasihan kamu. Maksudnya? Jadi gini, kalau misalkan kamu udah kerja, terus pulang jam 5, jam 6 sore, sampai rumah kamu kerja lagi sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi, nanti kamu dikasihin sama istri kamu. Jadi istri kamu dateng, terus mijitin kamu, buatin kamu es teh manis, bilang, "Pah, jangan kerja mulu dong, nggak capek apa? Mama kasihan loh sama kamu. Papa istirahat aja dulu." Terus dipijiti. Nah, enak kan dikasihanin sama keluarga sendiri, jadi ya kerja aja terus kayak gitu. Dan itu nge-hit gue banget. Sampai sekarang gue bener memperlakukan itu, bahkan badan gue tuh suka kalah sama semangat gue. Iya, termasuk orang yang konsumtif. Tapi gue konsumtifnya adalah kayak untuk ke barang-barang yang menurut gue barang-barang itu menunjang penampilan gue dan menunjang kepercayaan diri gue, sehingga gue bisa networking lebih luas lagi gitu. Untuk saat ini jujur gue belum merasa mapan sih, masih jauh perjalanannya. Gue ngitung ya, pensiun gue tuh harusnya 40 tahun. Jadi di 40 tahun tuh gue bisa keliling dunia dengan kondisi yang sehat ya, karena sehat tuh penting banget. Untuk nge-hit gue pensiun di usia 40 tahun, bersih gue harus 500 juta sebulan. 500 juta itu diplot-plotin ke instrumen investasi sampai nanti berkembang. Di 40 tahun lo bisa hidup tinggal metik buahnya aja. Tapi untuk nyampe ke sana lo minimal bersih 500 juta dan itu duit nganggur ya, udah disisihin gitu. Impian besar bisa dibilang endgame ya. Gue pengen punya bikin lapangan pekerjaan untuk 1000 orang minimal. Menurut gue pensiun itu bukan lo diem terus menikmati passive income dari bisnis-bisnis lo atau dari investasi yang udah lo lakuin, tapi lo tetap produktif gitu sebagai orang yang masih bekerja, cuma intensitasnya tidak seperti pada saat lo sebelum pensiun. Mungkin di usia lo pensiun lo hanya menjadi penasehat, karena memang kita lebih duluan aja lahirnya dibandingin yang mereka-mereka yang masih muda. Jadi kita bisa memberikan masukan yang lebih tepat dibandingkan yang mereka akan lakukan. Karena untuk anak-anak muda ini masih banyak naifnya kayak gitu. Di masa pensiun gue nanti gue mau hidup nomaden sih. Mau melihat dunia seperti apa. Mau melihat orang-orang di Eropa tuh seperti apa sih. Jadi nggak cuma holiday kayak seminggu, 2 minggu aja di sana, tapi mungkin gue bertahun-tahun di negara mana gitu, nanti pindah negara mana. Karena di dunia ini ya lu cuma sekarang ngurusin Jakarta doang atau kota-kota di sekitarnya, tapi nggak tahu nih di belahan bumi bagian sana mereka ngapain sih. Mulai dari apa yang mereka lakukan setiap harinya, terus habis itu culture-nya gimana. Karena kan hidup
kalau misalnya kita tahu lebih banyak, itu lebih indah gitu loh. Saya Revi, saya entrepreneur muda, saya berinvestasi kepada networking, karena menurut saya networking yang baik akan membuka pintu untuk kesempatan-kesempatan yang lain.